Dan hari ini kita bareng Bro Dedi dari Sun City Group. Halo Bro Dedi, gimana kabarnya? Baik, selamat siang Bro Aldo. Kita nyapanya sekarang selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi. Karena kita nggak tahu ditontonnya pas kapan. Selamat subuh juga. Oke, nah saya ini agak bingung loh Bro Dedi. Ini kemarin di video sebelumnya itu ada orang yang jadi narasumber tuh mukanya sama tapi namanya kok beda. Jadi ini Bro Dedi ini selaku apa di Sun City Group ini jadi? Yang kemarin itu penampakan itu. Nah, jadi kebetulan kalau kemarin itu kembaran saya Denny. Nah, saya dan Denny itu sebagai direksi dari Sun City Group, kami pun juga sebagai ownernya dari Sun City Group. Oke, dan ngomongin soal Sun City Group, setahu saya Sun City Group ini produknya banyak banget nih. Iya betul. Jadi di sini kami mengelola mall, kami juga mengelola hotel, waterpark, terus kemudian ruko-ruko sebagai super blok lah. Nah, jadi kami sudah develop ada di Sidoarjo, ada di Madiun, kemudian ada di Bekasi. Kami pun juga ada perumahan di Sidoarjo, apartemen, dan yang terakhir adalah pergudangan. Wow, banyak banget ya jadi ini bisnisnya Sun City. Tapi saya dengar saya dapat bocoran, Sun City lagi launching produk baru yang namanya Kenwood. Pertanyaannya, apa Sun City ini sekarang udah expand juga diversifikasi di audio, elektronik gitu atau gimana nih? Bukan, jadi Kenwood ini tuh bukan Kenwood audio, tapi Kenwood ini tuh adalah salah satu produk pergudangan kami yang baru saja kami launching kurang lebih sekitar beberapa hari yang lalu. Wow, gudang, ngomongin soal gudang nih bro, orang kalau mikir gudang itu pasti yang di mindsetnya gede, mahal, miliaran. Lah, gudang Kenwood ini seperti apa? Jadi gimana nih? Kalau kami membawakan produk baru ini dengan boleh dikatakan dengan konsep sebagai home of startpreneur. Nah, di sini kami melihat ada dua pangsa pasar boleh dikatakan milenial atau baru. Yang pertama itu adalah untuk startup, yaitu online. Nah, boleh dikatakan selain yang namanya barang-barang kebutuhan sehari-hari, terus kemudian untuk barang-barang lain, rata-rata kebanyakan orang sekarang itu sudah belanjanya online. Saya yakin Bro Aldo pasti sering lah beli sepatu, celana, kemudian misalnya jam, bahkan gadget pun juga bisa beli online. Nah, yang kedua kami di sini tuh menyasar buat untuk para pengusaha muda, para pengusaha-pengusaha yang boleh dikatakan mereka ingin mencoba sesuatu yang baru. Daripada mereka sewa 100 juta, 150 juta, itu kan rata-rata rate umum ya. Di daerah Sidoarjo, Surabaya, Gresik itu rata-rata mereka sewanya harga gudang segitu. Tapi untuk 300 meter persegi. Nah, daripada mereka membayar uang sewa selama kurang lebih 5 tahun, kami buka harga gudang Kenwood ini senilai kurang lebih 700-an juta. Akan tetapi kami punya produk di sini tuh kami tidak hanya kami mulai dari size 72, 90 sampai 100 lebih. Dengan harga mulainya dari kurang lebih sekitar 700 juta. Wow, Bro Dedi, jadi gudang Kenwood ini dimulai dari ukuran yang sangat minimalis ya. Jadi kan orang baru mulai usaha itu nggak mungkin gudangnya gede langsung kan. Iya, betul. Barangnya juga mungkin belum sebanyak itu. Tapi siapa sebenarnya yang butuh gudang itu siapa aja kan? Kalau di mindset saya, di bayangan saya, orang yang butuh gudang tuh cuma orang yang jualan buat nyimpan stok barang. Nah, kira-kira siapa lagi nih yang butuh? Barangkali pemirsa yang ada di rumah ini belum kepikiran tapi ternyata aku butuh. Bisa nih. Siapa aja? Ya, jadi yang pertama kita membicarakan untuk startup ya. Nah, berarti kan ini adalah online seller yang menjual barang-barang online. Nah, kepada semua online seller pasti dimulainya dari rumah. Sudah married? Belum kebetulan. Nah, yang sudah punya suami atau istri, mempunyai anak, barang-barangnya mulai banyak ada di rumah. Sudah pasti yang namanya rumah tidak menjadi rumah lagi. Akhirnya menjadi gudang. Nah, justru mereka inilah yang menjadi salah satu pangsa pasar kami. Itu secara startup online. Malah nggak nyaman, stres. Iya, betul, stres di rumah. Yang kedua di sini itu adalah untuk kepada entrepreneur yang mulai startup bisnisnya. Siapa saja? Yang pertama, kami berikan sebagai salah satu contoh ya. Notaris. Nah, harusnya notaris itu membutuhkan kantor atau ruko saja. Nah, begitu sudah mulai rame 5 tahun, 10 tahun, dokumennya mau dikemanakan? Jadi kami punya ini bisa untuk storage. Pertama notaris, yang kedua misalnya sebagai contoh bank, tapi bukan yang bank besar-besar ya,
otomatis mereka sudah pasti pakai gudang yang besar. Kita ngomong BPR, dokumennya sudah untuk segala macam klien mulai dari 5-10 tahun lalu juga butuh. Selanjutnya untuk misalnya sebagai contoh sebagai produksi, kita membicarakan UMKM di mana mereka mulai produksi kerupuk, kerajinan. Nah, dan yang selanjutnya buat untuk kepada orang-orang yang membutuhkan untuk logistik, kirim barang, untuk sebagai ekspedisi pun juga bisa. Jadi boleh dikatakan kita punya gudang senilai 700-an juta ini tuh bisa buat untuk berbagai macam bisnis. Nah, apalagi dengan kalau misalnya kita perbandingkan, daripada orang mau memulai usaha atau mau mencoba berekspansi, mulai explore lah sesuatu bisnis yang baru, daripada mereka investasi gudang senilai 2,5 miliar, 3 miliar, ataupun mereka sewa dengan nilai 100-an juta, kenapa kok tidak mulai dengan sesuatu yang 700-an juta? Nah, boleh dikatakan itu pun juga suatu hari menjadi hak miliknya mereka. Inilah keistimewaan dan juga salah satu produk yang kami saat ini sedang launchingkan. Oke, baik Bro Dedi. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tadi untuk online seller itu udah pasti ya. Iya, Terus pasti. ternyata yang saya nggak kepikiran, notaris, BPR, Iya, betul. itu koperasi itu butuh ya ternyata. Iya. Nah, selain itu apalagi nih? Itu kan suatu insight yang baru buat saya maupun buat teman-teman yang nonton. Barangkali selain itu apalagi nih? Siapa lagi yang butuh gudang? Jadi selain online seller, kemudian yang namanya tadi saya berikan contoh adalah orang yang membutuhkan untuk storage dokumen, kemudian seperti kayak notaris, printing, pengusaha printing jugaan pasti akan membutuhkan. Terus kemudian misalnya untuk orang mebeler, kita ngomong pengusaha las, bengkel, semua membutuhkan. Nah, kita pasti mereka akan membandingkan. Nilai yang pertama adalah secara valuasi nilai ya. Nah, yang kedua adalah daripada mereka membuang modal utamanya itu untuk membeli sesuatu properti ruko ataupun juga untuk yang namanya gudang senilai 1,5 miliar, 2 miliar, 3 miliar, pasti mereka lebih condong untuk sebagai perputaran, modal sebagai barang, inventory. Mereka butuh itu semuanya. Nah, itulah jadi bisa ngepres. Betul. Banyak sekali yang bisa akan memakai produk gudang kami di sini. Oke, bahkan untuk yang sewa daripada sewa yang dikasih ke orang, mending dipakai sendiri, bisa jadi aset milik sendiri gitu ya. Iya, pasti. Nah terus kalau memang banyak yang perlu tadi ya, mulai dari storage, mulai dari online seller tadi, tapi biasanya Bro Dedi, orang-orang ini butuh fasilitas kan pasti. Oh, pasti. Untuk saya nih, oke, ternyata saya butuh gudang nih, daripada di rumah sumpek, bikin pusing, bikin stres, mending saya ke gudang. Tapi kan saya butuh fasilitas. Dan di Kenwood ini sendiri ada nggak sih fasilitas-fasilitas yang bakal nge-support nih startup entrepreneur itu? Oh, pasti. Jadi yang pertama secara lokasi ya. Ya. Yang namanya properti itu sudah pasti yang menentukan adalah lokasi. Karena lokasi menentukan yang harga. Nah, secara lokasi kami punya lokasi ini ada di arteri Porong. Nah, boleh dikatakan kami punya itu betul-betul hanya 2 menit dari pintu tol. Nah, jadi apabila kembali lagi pengusaha logistik tersebut itu, terus kemudian ekspedisi, kemudian buat untuk manufaktur, kita ngomong UMKM ya, untuk pengusaha kerupuk, pengrajin dan lain sebagainya. Nah, mereka apabila ingin mengirim barang itu pergi ke Surabaya, ke Gresik, Mojokerto, tengah kota Sidoarjo, mereka tinggal masuk ke pintu tol Sidoarjo. Nah, yang kedua, apabila mereka ingin mengirim barang ke selatan, yaitu di Malang, Batu, Pasuruan, Probolinggo, Pandaan, nah tinggal lurus saja, kurang lebih sekitar 2 menit juga masuk pintu tol Kejapanan. Jadi salah satu faktor yang paling penting di tempat sebagai untuk yang namanya gudang adalah lokasi. Nah, yang kedua di sini tuh kami pun juga mempunyai fasilitas yang utama adalah jalan. Jalan kami sudah pasti bisa diakses oleh kontainer karena kami punya standar minimal sekitar antara 13-14 meter. Bahkan boulevard utama kami pun juga 35 meter. Selanjutnya yang tidak kalah penting dan boleh dikatakan menjadi salah satu kami menjadi pelopor ya, yaitu adalah kami punya fire safety system. Karena ini adalah untuk tempat nyimpan. Bayangin Bro Aldo, saya punya barang dagangan sepatu online, semuanya saya masukkan di gudang, kemudian ada musibah kebakaran. Butuh waktu 20 menit setengah jam, habis. Wah, kita bisa habis tuh yang namanya rambut juga. Pusing. Nah, selanjutnya kami pun juga ada yang namanya creative studio sama co-working space. Wow.
Ini salah satu yang jarang. Hmm. Nah, bentuknya seperti apa? Rata-rata kalau kami melihat, kebanyakan sekarang itu selain offline store, pasti rata-rata kebanyakan 70-80% mereka lari online. Nah, kami sebagai Properti Sun City, kami juga lari online. Nah, oleh karena itu apa? Foto produknya harus diperbagus. Daripada hanya sekedar foto HP rumahannya, lebih baik difotokan sedikit profesional, dikasih yang namanya sedikit mungkin hiasan dan lain sebagainya. Itu akan menjadi daya jual yang berbeda. Utamanya ya kita sendiri tahulah, Shopee, Tokopedia, Blibli dan lain sebagainya. Bro Dedi, ngomongin soal kreatif studio, kan tadi katanya bisa buat foto, buat macam-macam ya? Iya. Ini konsepnya gimana? Apa setiap gudang itu punya satu atau seperti apa? Oh ya enggak dong, kalau misalnya setiap gudang punya satu, habis dong space-nya Space-nya mereka. habis, benar. Nah, jadi kami pusatkan ini semuanya menjadi satu. Kalau di perumahan itu semacam clubhouse lah, iya betul. Nah, Wow. tapi kami di sini yang namanya Pujasera, terus kemudian di sana itu juga ada creative studio, ada co-working space, karena bisa jadi mereka hanya membutuhkan tempat penyimpanan. Ya. Kalau untuk meeting ataupun kerja bisa memakai fasilitas kami. Lebih bagus, lebih representatif. Ya. Untuk negosiasi, ketemu antara seller dengan buyer kan lebih bagus. Efisiensi waktu juga ya? Betul. Nggak usah dari gudang jauh-jauh lagi ke tempat lain, langsung aja ketemu di sana, lihat Iya, gudangnya langsung. efisiensi space juga nih. Wow, tadi udah lengkap banget ya fasilitasnya Bro Dedi ya. Nah kalau soal ngomongin soal gudang kan memang ini ukurannya startnya sangat terjangkau sekali harganya maupun ukurannya. Jadi orang yang baru mulai pun nggak usah ragu nih. Kalau Iya. yang paling gede nih sampai ukuran berapa adanya? Jadi kita menyediakan berbagai macam. Nah, rata-rata kita ngomong mulai dari yang Kenwood ini itu adalah buat untuk starter ya. Berarti mereka yang memulai sesuatu dari yang kecil, tapi bisa grow bigger. Nah, kami menyediakan gudang untuk luasan 360, 400 pun juga ada. Bahkan kami pun juga kita juga ada beberapa klien, salah satunya Hypermart serta Agility Logistik. Kita menyediakan gudang untuk mereka 12.000 sampai 24.000 meter persegi. Wow. Jadi besar pun kami pun juga ada di sini tuh. Semua tergantung daripada kebutuhan daripada yang namanya klien-klien kami. Oke, jadi apapun yang dimau seluruh pemirsa itu Sun City Kenwood punya ya. Iya. Terakhir deh, ini yang paling ditunggu-tunggu nih sesi terakhir ini biasanya. Ada promo atau special offer apa nih dari Kenwood untuk pemirsa yang ada di rumah? Iya. Jadi kepada pemirsa yang ada di rumah, kami di sini saat ini baru saja launching. Kami mempunyai promo yang sangat bagus. Yang pertama kami adalah free BPHTB. Jarang ada free pajak. Yang kedua kami pun juga untuk secara Kenwood ini secara harga juga termasuk free notaris, kemudian free biaya pengalihan nama. Wow, tadi jadi gudangnya ini mulai sangat terjangkau harganya, lokasinya sangat strategis, fasilitasnya sangat banyak. Nah, pertanyaannya, promonya juga banyak kan tadi. Ngontaknya kemana nih? Kalau aku tanya-tanya mungkin, kemana nih Bro Dedi? Nah, saat ini kami sedang ada promo cukup banyak dan kami pun juga sedang membuat expo Sun City. Bisa kontak ada di mall kami, yaitu ada di Sun City Mall Sidoarjo. Kalau tidak, carilah agent-agent terdekat. Kami di sini kerjasama dengan Lead Brighton, Propnex beserta juga Sevirmas. Maka carilah agent ataupun relasi terdekat Anda dari tiga itu pun termasuk juga dari kantor-kantor agent lainnya. Oke, bisa langsung ke lead agent ataupun kalau mau cepat langsung aja mampir ke Mall Sun City ya pastinya ya. Iya betul. Jadi tunggu apa lagi buat pemirsa yang ada di rumah, kalau butuh gudang atau kalau mau tanya-tanya dulu juga boleh, langsung aja ke Kenwood by Sun City Group. So, thanks for watching. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih. Terima kasih Aldo. buat yang udah nonton juga semuanya. Jangan lupa subscribe channel ini dan saksikan semua informasi-informasi terbaru mengenai informasi properti dan juga tentang Sun City Group. Thank you.